Atas nama Tanoto Foundation dan keluarga Tanoto, saya ucapkan selamat datang pada acara kemitraan Tanoto Foundation dan MMUB. Entrepreneurship sangat dekat di keluarga kita di Tanoto. Bagi Tanoto Foundation, yang penting dalam entrepreneurship adalah bagaimana memberdayakan manusia dengan pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan. Ayah saya, Mas Sukanto Tanoto, berangkat dari kesederhanaan, dan beliau tidak memilih kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Sebagai anak tertua dari 7 bersaudara, bagian entrepreneurship adalah untuk survival. Yes, entrepreneurship for survival. Namun ada 3 pelajaran mendasar yang beliau sampaikan kepada saya. Pelajaran ke-1, you cannot be too smart for your own good. Jangan pernah takut untuk bertanya. Kedua, untuk setiap entrepreneur yang sukses, ada ratusan yang gagal. Anda bisa gunakan banyak waktu, uang, upaya. Namun, kadang hasilnya tidak langsung terlihat. Kegigihan adalah sebuah keahlian khusus. Tetaplah nyalakan semangat, passion, dan jangan pernah berhenti mencoba. Yang ketiga, we take risks when we build business. Semua orang mengambil resiko, tapi entrepreneur yang cerdas mengambil resiko yang terhitung. It's calculated risk. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mendengar, belajar, dan menjalankan di masa yang akan datang. Terima kasih. Kami bersyukur dengan Tanoto Foundation kerjasamanya, banyak support yang diberikan. Setahun yang lalu Pak Tanoto memberikan kuliah umum BMM, salah satunya adalah pentingnya membangun spirit of entrepreneurship. Nah teman-teman semua, kita perlu entrepreneurship. Entrepreneurship artinya adalah Anda maju ke depan, Anda bergerak ke depan. Ya? Dengan Anda bergerak, Anda akan ketemu pintu. Tapi kalau Anda diam, Anda ketemu alasan-alasan. Gimana sekarang kita dalam spirit ini, bahwa Anda tidak ada kalimat bodoh dalam pertanyaan. Begitu kan tadi maksudnya kan? Ya, Anderson. So, itu adalah cara supaya Anda keluar dari mental gagal. Saya yakin separuh mahasiswa kita masih gagal di sini. Ya, but it's okay. Dengan begitu Anda nanti akan jadi orang hebat. Ya, terima kasih Tanoto Foundation. Terima kasih Bu Noni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana hari ini kita melakukan kegiatan yang disebut dengan Tanoto Entrepreneurship Series. Sebagai presenter kita hari ini adalah Ibu Noni dan nanti akan dilanjutkan oleh Pak Yusuf Kala. Tadi Pak Renald Kasali sempat sampaikan bahwa kita memang benar-benar mulai dari bawah. Mungkin sama juga dengan Pak Tanoto, awalnya semua entrepreneur itu selalu mulainya dari nol. Almarhumah Ibu Joko pertama kali mengajukan izin, namun beliau ditolak karena saingannya itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi sebagai seorang entrepreneur sejati, Ibu Joko tidak putus asa. Tadi Pak Renald juga sudah sampaikan, kalau kita sampai lihat tembok di depan, itu kita harus mencari jalan lain. Dan kita sudah mempunyai banyak sekali customer yang loyal, sehingga Ibu Joko mengumpulkan rekomendasi dari customer loyal itu dan berkali-kali kembali dan appeal ke Pak Gubernur pada saat itu. Dan atas belas kasihan awalnya dikeluarkanlah lisensi taksi ke-6 yaitu untuk Bluebird Taxi. Namun sekali lagi seperti tadi disampaikan juga oleh Pak Renald dan Pak Anderson, bahwa sebagai seorang entrepreneur di mana ada halangan itu kita harus melihatnya sebagai suatu challenge. Semakin besar halangannya, semakin berat challenge-nya, berarti semakin sedikit orang yang bisa sukses. Berarti disitulah kesempatan kita untuk bisa membuktikan bahwa kita bisa lebih daripada yang lain. Corporate culture kita yang pertama adalah kejujuran. Jadi building the corporate culture itu harus benar-benar secara konsisten. Perkembangan zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Tadi saya ngobrol dengan Pak Anderson bilang 10 tahun yang lalu siapa mana ada sih BlackBerry? Sekarang BlackBerry udah obsolete gitu. Ya, jadi yang dulunya perkembangan itu per 10 tahun, sekarang perkembangan itu per jam. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan itu. Bagi kami itu adalah proyek CSR juga. Kenapa? Karena kita diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk membuat suatu benchmark baru untuk transportasi darat di kota tersebut. Kalau Bluebird masuk ke satu kota, maka seluruh pertaksian yang ada di kota itu akan berubah. Meskipun Bluebirdnya digebukin habis-habisan dulu ya.
babak belur awalnya. So it all have to start from ourselves. Jadi kita dulu yang harus melayani dengan baik. Oleh sebab itu di Bluebird kita mengenal adanya sistem servant leadership. Jadi atasan yang melayani bawahannya. Ini adalah jantungnya dari Bluebird Group ya, yaitu our people. Yang paling susah ditiru adalah corporate culture yang ada di Bluebird Group. Nah itu adalah komitmen kami sebagai generasi pada saat ini dari Bluebird Group. Selain melakukan inovasi, yang paling penting adalah memelihara corporate culture Bluebird Group yang sudah dibangun selama 41 tahun. Yang pertama, ini adalah untuk para entrepreneur. Bluebird Group sukses itu tidak didapat dalam waktu satu malam saja. Kita bukan Aladin Simsalabim, ya. Semuanya itu diperlukan adanya perseverance, kegigihan yang tadi disebutkan juga oleh Pak Anderson. Kegigihan itu sangat penting, kerja keras, disiplin, dan kita harus ingat bahwa kita selalu harus berbagi. Jadi kami merasa dan kami yakin semakin banyak kita berbagi, kami akan ada banyak yang mendoakan dan mudah-mudahan bisa semakin sukses. Dan defining your vision, mission, dan core values dari awal itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga kita tahu kita ini mau membangun perusahaan kita tuh kemana, tujuan kita tuh kemana gitu ya. Karena setiap orang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Dan yang paling penting adalah find a business that you are passionate about. Karena kalau nggak punya passion itu susah untuk bisa gigih, untuk bisa terus berjuang untuk mempertahankan bisnis yang dibangun. Itu agak sulit kalau kita tidak mempunyai passion. Kapan, pada titik kapan atau setelah tahun keberapa mungkin orang tua Anda mengatakan bahwa oke, kita udah sukses gitu? Almarhumah nenek saya itu punya satu filosofinya yang di-share ke saya dan ke anak-anak saya. Kita harus selalu bisa pada saat yang sama, kita harus bisa melihat ke bawah dan kita harus bisa melihat ke atas. Dalam arti pada saat ini kita harus merasa puas and be grateful atas keadaan kita pada saat ini ya. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus bisa melihat ke atas bahwa selalu ada orang yang lebih sukses dari kita. Berarti pertanyaannya tidak pernah. Jadi kita harus selalu berusaha untuk lebih dan lebih lagi.